Persoalan mendasar literasi itu bukan sekedar masalah membaca atau menulis doang, bro. Tapi itu dia. This is very dangerous. Ini menyangkut isu sensitif, dominasi algoritma media sosial yang memprioritaskan engagement, bukan kebenaran. Tapi semua ini bisa diubah. Oke? Facts and Future. Halo sahabat FF, hari ini saya akan membahas tentang ngerinya literasi anak muda Indonesia yang cukup rendah. Tahukah Anda bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah anak muda terbesar di dunia? Katanya estimasi sekitar 65 juta jiwa. Potensi ini luar biasa pastinya, sehingga ada istilah generasi emas. Pemirsa, tahun 2045 ditargetkan Indonesia memiliki generasi emas dengan sumber daya manusia unggul serta berdaya saing, membekali dan mengembangkan diri menjadi keharusan. Mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu yang kita sebut Indonesia Emas 2045. Persoalan mendasar literasi itu bukan sekedar masalah membaca atau menulis doang, bro. Tapi itu dia adalah kemampuan untuk memahami, mengolah, dan tentu saja menggunakan informasi secara kritis. Critical thinking. Sayangnya indikator literasi kita, terutama di kalangan anak muda, masih memprihatinkan. Kenapa? Dan bahayanya bukan hanya soal nilai ujian, tapi is our future, our nation future gitu, masa depan bangsa. Di era digital, literasi punya arti lebih luas lagi. Literasi membaca, literasi digital, literasi financial could be ya, literasi science. Bisa baca berita saja tidak cukup. Kita harus tahu apakah berita itu benar, hoax, atau manipulasi. Bisa menonton video edukasi di YouTube, tidak otomatis membuat kita paham. Apalagi kritis ya. Masalahnya banyak anak-anak muda yang lebih akrab dengan algoritma media sosial daripada buku dan jurnal. It's fact ya. Beberapa data mencengangkan, misalnya PISA 2022 menyatakan dan menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kemampuan membaca sains dan matematika. Sedih nih bro, rata-rata orang Indonesia itu membaca kurang dari 5 buku per tahun. Tapi menghabiskan lebih dari 3 jam sehari di media sosial. Ini belum lagi yang Mobile Legends dan PUBG. Survei UNESCO bahkan pernah menyebut tingkat minat baca ya itu hanya 0,001. Artinya dari 1000 orang hanya 1 yang benar-benar punya minat baca tinggi. So sad. Oke, ini bukan berarti anak muda kita malas ya. Sistem budaya dan kebiasaan kita lebih memanjakan konsumsi cepat instan ya ketimbang pemahaman mendalam. Sehingga istilah hasil tidak pernah mengkhianati proses itu tidak jalan, bro. Bahaya pertama, pasti akan terjadi rentan disinformasi. Oke? Literasi rendah membuat kita rentan terjebak hoax, teori konspirasi, belum lagi informasi yang menyesatkan. Banyak anak muda membagikan berita hanya dari judul. Begitu dapat judul langsung share ya, tanpa membaca isinya. Akibatnya ya opini publik bisa dibentuk oleh clickbait dan narasi palsu. This is very dangerous. Ini menyangkut isu sensitif, masalah kesehatan, politik, bahkan bencana pun dijadikan hoax. Ya, bahaya kedua, menurunnya kemampuan berpikir kritis, critical thinking yang sering saya sebut tadi. Tanpa kebiasaan membaca mendalam, otak kita terbiasa dengan informasi instan. Emang Indomie? Efeknya konsentrasi menurun, sulit membedakan fakta dan opini, dan mudah terprovokasi ya. Bayangkan generasi muda yang menentukan masa depan bangsa tapi sulit memverifikasi informasi atau bahkan membangun argumen berbasis data. Aduh, wadidaw nih. Bahaya ketiga, kesenjangan dan kemiskinan informasi ya itu akan likelihood membuat anak muda yang literasinya rendah akan kalah bersaing di dunia kerja. Catat ini. Perusahaan mencari problem solver, bukan sekedar pencari jawaban di Google atau di ChatGPT, bro. Ya, literasi yang pernah juga memperlebar kesenjangan sosial karena mereka punya akses
dan kemampuan literasi tinggi akan lebih cepat naik kelas, sementara yang lainnya tertinggal di bawah. That's life, ya. Faktor penyebab rendahnya literasi kenapa bisa begini? Salah satu faktor adalah ya tadi saya bilang budaya instan itu. Konten singkat, hiburan cepat lebih diminati. Bahkan ya maaf, hiburannya sekarang makin ya gitu deh. Minimnya akses bahan bacaan berkualitas di sebagian daerah, ya. Itu juga disebabkan kurangnya pembiasaan membaca di rumah, ya. Orang tua jarang memberi teladan. Ya kalau orang tua sendiri mainnya TikTok, ya piye gimana caranya anak membaca. Sistem pendidikan kita yang masih fokus pada hafalan bukan pemahaman. Apal aja terus. Dominasi algoritma media sosial yang memprioritaskan engagement, bukan kebenaran. Tapi semua ini bisa diubah. Oke? Mulai dari langkah kecil, start small. 20 menit membaca buku berkualitas setiap hari. Bisa nggak? Harusnya bisa dah. Latihan cek fakta sebelum share. Jangan langsung gatal itu tangan. Diskusi kritis di komunitas. Bukan debat kusir. Dikit-dikit baper. Guru dan orang tua jadi role model literasi dong. Come on Bapak Ibu, ya. Pemerintah dan swasta memperluas akses bacaan digital dan fisik. Mudah loh itu, ya. Anak muda Indonesia adalah penentu masa depan. Tapi tanpa literasi yang kuat, kita mudah dipengaruhi, mudah dibentuk sama orang luar, bahkan dikendalikan oleh narasi yang salah. Ya, masa depan bukan milik yang sekedar melek teknologi, tapi milik yang melek informasi dan harus critical thinking, berpikir kritis. Mari kita jaga literasi agar kita tidak hanya jadi penonton. Kita harus jangan jadi penonton sejarah, tapi kita juga harus jadi penulisnya, bro. Oke? Salam sahabat FF. See you next episode.